Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel Prabu Santri yang dirahmati Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum merupakan zikir atau ucapan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dihadapkan dengan sebuah cobaan atau tatkala sedih. Bacaan ini dapat diucapkan sebanyak 40 kali. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawashi syafiyah, sebagaimana dinukil Ustadz Syauqi Abdillah Zain dalam buku Jurus-Jurus Langit Pengguyur Rezeki, turut menjelaskan mengenai makna Ya Hayyu Ya Qayyum. Makna Ya Hayyu Ya Qayyum, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa Ya Hayyu Ya Qayyum lebih dikenal sebagai Ismullahil A'zam atau Ismullahil A'zam. Kalimat ini merupakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling agung di antara yang lainnya yang tercantum dalam Al-Quran. Kalimat ini terdiri dari dua nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Al-Hayy dan Al-Qayy. Al-Hayy memiliki makna Allah yang maha hidup. Dialah zat yang senantiasa hidup dan tidak mungkin mati atau tidur, bahkan sekejap pun. Sedangkan Al-Qayyum artinya Allah yang maha mandiri. Maksudnya Allah maha berdiri sendiri dan tidak memerlukan makhluk. Istilah Ismaullahil A'zam terdapat dalam 3 surah Al-Quran, sebagaimana dalam bunyi hadis berikut. Ismullahil A'zam yang jika digunakan untuk berdoa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doanya, yakni yang terdapat dalam 3 surah Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, dan surah Thaha. Hadis riwayat Ibnu Majah, Hakim, dan Tabrani. Menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ayat Al-Quran tersebut adalah surah Al-Baqarah ayat 255, surah Ali Imran ayat 2, serta surah Thaha ayat 111. Tuntunan membaca Ya Hayyu Ya Qayyum terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, sebagaimana dinukil Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Jawabul Kafi dari Abu Hurairah. Ia berkata, apabila Rasulullah SAW menghadapi suatu masalah, beliau mengangkat kepalanya ke langit. Jika bersungguh-sungguh dalam berdoa, beliau mengucapkan Ya Hayyu Ya Qayyum. Jami' Tirmizi. Masih dalam sumber yang sama disebutkan bahwa Rasulullah SAW juga mengucapkan Ya Hayyu Ya Qayyum apabila beliau ditimpa hal yang menyedihkan, seperti dalam hadis dari Anas bin Malik. Ia berkata, jika Rasulullah SAW tertimpa suatu perkara yang menyedihkan, beliau mengucapkan Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai yang maha hidup dan maha penegak, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Hadis riwayat At-Tirmizi dalam Jami' Tirmizi. Dalam kitab Al-I'tisam
karya Imam Asy-Syatibi, terdapat riwayat yang menyebut anjuran membaca zikir Ya Hayyu Ya Qayyum 40 kali. Dikisahkan dari Al-Qattani, dia mengatakan bermimpi melihat Nabi Muhammad SAW dalam tidurnya. Dia pun berkata kepada beliau SAW, berdoalah kepada Allah agar Dia tidak mematikan hatiku. Beliau menjawab, bacalah setiap hari kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta sebanyak 40 kali. Imam Asy-Syatibi menjelaskan, faedah mimpi tersebut adalah mengingatkan pada sebuah kebaikan, dan mimpi semacam itu termasuk jenis kabar gembira. Hanya saja tinggal dibicarakan apakah penetapan jumlah 40 kali tersebut, jika itu tidak menjadi keharusan, maka mimpi itu benar adanya. Rasulullah SAW sendiri menganjurkan untuk membaca Ya Hayyu Ya Qayyum sebagai salah satu bacaan zikir pagi dan petang. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berpesan kepada Fatimah, hendaklah kamu mendengar apa yang aku wasiatkan kepada kamu, yaitu ucapkanlah apabila masuk waktu pagi dan apabila masuk waktu petang. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Yang artinya, wahai yang maha hidup, wahai yang maha kekal selamanya, dengan rahmat Engkau aku memohon pertolongan daripada sebarang kesukaran. Perbaikilah bagiku setiap urusanku, dan janganlah Engkau biarkan aku mengurusi diriku sendiri walau sekelip mata. Hadis hasan oleh Al-Hakim. Atau hadis berikut ini, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits, artinya, wahai yang maha hidup, wahai yang kekal selamanya, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan daripada sebarang kesukaran. Hadis hasan oleh Tirmidzi. Kemudian apa saja keutamaan membaca Ya Hayyu Ya Qayyum? Diambil dari sumber sebelumnya. Berikut adalah rangkuman keutamaan setelah membaca zikir Ya Hayyu Ya Qayyum 41 kali. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan anugerah dan karunia berupa rezeki yang berlimpah. Yang kedua, menjadi orang yang mandiri dan tidak mengandalkan orang lain. Yang ketiga, mempunyai semangat bekerja keras. Yang keempat, dimudahkan dalam mencari rezeki. Yang kelima, menjadi orang yang sukses karena bersungguh-sungguh dan tidak bermalas-malasan dalam bekerja. Yang keenam, mendapatkan kebijaksanaan. Yang ketujuh, dijauhkan dari kesedihan. Yang kedelapan, dilindungi dari berbagai bencana. Yang kesembilan, mendapat solusi dari masalah bisnis. Yang kesepuluh, dipermudah urusannya dalam menghadapi setiap masalah. Nah sahabat, itulah keistimewaan zikir Ya Hayyu Ya Qayyum bila dibaca 40 kali setiap pagi dan petang. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.